surat Al-Insan. Jadi sudah memasuki ayat ke-28. Jadi ayat ini kalau kita lihat nasabahnya, pada pertemuan yang lalu Allah memberikan arahan. Kalau kau ingin jadi orang baik-baik kata Allah, maka sabarlah. Jadi kalimat salat di sini dan salat. Jadi artinya salat itu kontinu dalam ibadah salat. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan kata Imam atau jalan lain di dalam konsep beliau. Konsep hidup itu dua. Jadi yang pertama al-amru, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah dan bagaimana kita juga bisa menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda larangan dan perintah. Kalau perintah fattaqullaha mastata'tum. Jadi sejauh kemampuan kita kalau dalam bertakwa. Jadi artinya kalau tidak sanggup berarti bawah itu kalau tidak sanggup juga bawah itu. Ini kalau takwa. La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi di dalam hal nahi larangan itu tidak ada tawar-menawar. Larangan harus ditinggalkan 100%. Tetapi kalau ketakwaan kita boleh di bawah 100, 80, 60, 70, 50, kemudian itu boleh ketakwaan. Kita tidak sanggup naik haji karena tak punya duit, tidak dibutuhkan. Kita tidak sanggup bangun tengah malam dari habis tengah malam sampai subuh 1 jam saja, setengah jam saja. Tetapi kalau dalam hal larangan itu harus kita tinggalkan, tidak boleh setengah-setengah. Itu pembahasan yang baru. Sekarang Allah Subhanahu wa taala jadi mengatakan begini, manusia itu tidak mau hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dia itu menginginkan yang instan-instan. Kumpul dan kaya, anak kaya-kaya. Untuk apa kita berzikir? Tidak ada jabatan, tidak kaya. Makanya karena mereka ingin yang instan, maka zikir tidak mau lagi, salat tidak mau lagi, puasa tidak mau lagi. Inilah yang dikatakan Abu Jahal kepada orang-orang beriman. Kalian itu bodoh. Kenapa bodoh? Kalian meninggalkan sesuatu hal yang pasti. Apa yang pasti? Ya kita sekarang korupsi buat kita pasti semuanya. Dan kalian mengharapkan sesuatu hal yang baik. Baik itu tak nampak. Untuk apa beribadah, untuk apa salat kalau tetap miskin kita. Maka ini namanya adil. Maka Allah Subhanahu wa taala ini pada ayat yang kita baca sekarang, Allah ingin mempertegas. Kalaupun kalian tidak mendengar, kalaupun tidak merespon perintah-perintah kepada Allah, terus mengejar dunia, tidak ada masalah. Cuma perlu kalian ketahui, ini ayat yang kita baca sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum. Ya, kita foto-foto saja dulu. Atau kita baca dulu semua, nanti kalau kita foto-foto dan kita terjemahkan. Nahnu khalaqnakum wa shaddadna asrahu wa idza syi'na badalna amthalahu tabdila. Ini ada 3 poin. Kita baca dulu. Poin pertama, nahnu khalaqnakum. Ya, coba baca. Kami telah menciptakan mereka. Sudah, mereka itu siapa? Siapa mereka? Maka kita perlu ada dalam satu tafsir itu yang menjelaskan ayat ini melalui riwayat hadis. Salah satunya adalah tafsir Tabari. Apa kata Imam Tabari? Yang dimaksudkan dengan khalaqnahu, saya yang menciptakan mereka. Mereka siapa itu? Kata Imam Tabari, al-musyrikun. Ya, mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak yakin kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Biarin saja. Mereka itu yang diciptakan saya. Makanya apa? Ar-Rahmatnya Allah itu masih ada. Allah masih sayang kepada mereka. Walaupun mereka tidak menerima Allah, rezeki kita diberikan oleh Allah. Ini namanya rezeki maksud. Tetap diberikan. Rezeki maksud tetap diberikan oleh Allah. Maksud dan maksud, walaupun dia tidak menerima Allah, tidak patuh kepada Allah, rezeki banyak yang tetap diberikan oleh Allah. Makanya kalau orang yang laksana rezeki tetap diberikan oleh Allah. Orang yang tidak patuh rezeki tetap diberikan oleh Allah. Orang yang berbuat maksiat rezeki tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
data huruf al-wawiyah. Beliau mengatakan beda khalaqa, ja'ala, sawwa. Ini juga ada dalam kitab data huruf fi bayan al-Qur'ani yang dikarang oleh Dr. Yasara. Beliau mengatakan khalaqa minal adam. Kalau ada yang menganggap menjadi ada, itu namanya khalaqa. Jadi yang dimaksudkan di sini nahnu khalaqna. Dijawab oleh yang apa tadi? Dari apa proses apa penciptaannya? Di dalam surah As-Sajdah, manusia itu diciptakan dengan dua. Allah ketika mengatakan wahai Adam, kamu saya ciptakan dari mana? Dan orang setelah kamu suka anak-anak kamu, saya ciptakan dari ayahnya. Ya. Jadi makanya dimaksudkan khalaqna di sini minal ada ilal dari yang tidak ada menjadi ada. Satu. Yang kedua, ja'ala sudah ada tapi contoh. Kemudian diciptakan ini namanya ja'ala. Ini apa namanya? Walaupun kita lihat nanti ada persamaan juga. Ya, kita ja'ala khalaqa. Kita lihat perbedaan. Maka contoh ja'ala ini meja satu. Kita ingin buat meja satu lagi dari meja ini. Maka meja ini dipotong dibuat kaki ditambah lagi. Ini ja'ala. Tetapi kalau meja belum ada, tiba-tiba ada itu khalaqa. Yang ketiga sawwa. Sawwa itu apa? Khalaqa fasawwa. Fasawwa menyempurnakan ciptaan. Makanya sawwa sama dengan syadat. Syadatnya itu juga sawwa. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah 150 tahun lamanya, kan ada proses Nabi Adam. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga. Kalau manusia 40 hari pertama itu apa namanya mimani air 40 hari yang kedua itu jadi alaqah darah bercak darah 40 hari yang ketiga menjadi mudghah itu tadi setelah jadi maka setelah malam saya tumbuhkan ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam 40 tahun yang pertama itu tanah keras. 40 tahun yang kedua sudah ada lebih. 40 tahun yang ketiga sudah berbentuk, tetapi tidak ada roh. Maka roh itu pemberian roh fasawwa disempurnakan ciptaannya dengan diberikan roh. Maka manusia itu tidak ada harga kalau tidak ada roh. Sehebat apapun dia. Oh belum gaya hanya roh hanya kakak jauh dikit. Belum palingan terpulang dengan roh. Itu apa? Ya jadi maka orang jauh dari kita tapi tidak ada roh kayak main. Jadi makanya ini namanya sawwa. Sekarang kita lihat pemahaman ini. Sebagai penafsir mengatakan khalaqa itu sama dengan ja'ala. Tetapi dalam satu sisi saja secara umumnya berbeda. Dalam satu hal dia sama. Kenapa sama? Allah mempergunakan kalimat khalaqa dan ja'ala di dalam surah Al-Baqarah itu dalam posisi yang sama. Jadi ketika Allah menciptakan saya ciptakan manusia, ini ja'il fil ardi khalifah. Saya menjadikan di permukaan bumi seorang khalifah. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan berarti sudah ada khalifah. Kemudian apa? Muncul lagi. Dari mana kita tahu penggunaan kalimat ja'ala? Khalifah itu jangan salah. Khalifah maknanya khalifah. Khalifah itu di belakang. Artinya sehebat apapun kita tidak akan mati dan orang di belakang kita. Itu makna khalifah. Kaum muslimin sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Wasyadadna asra dan menguatkan persediaan tubuh mereka. Menguatkan persediaan tubuh mereka. Inilah namanya fasawwa. Makanya syadadna dalam tafsir yang lain dikatakan wa qawina, kami kuatkan. Di dalam tafsir lain wa amalna, kami sempurnakan. Jadi maknanya manusia ini belum sempurna kalau belum ada tubuh dalam kandungan kedengaran itu oleh Allah. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Di akhir 40 hari ketiga itu Allah berikan 120 hari. Tetapi kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tubuh yang sudah berproses sedemikian rupa. Kalau tidak ada maka tidak ada
Jadi makanya kalau kita hukumkan juga, itu ada hukumannya. Manusia walaupun itu hebat sekali tidak ada hukumnya hebat. Manusia kalaupun dia keramatnya hebat, tetapi hatinya tidak hebat, manusia itu tidak hebat. Bagaimana? Apa maksudnya? Dia salat, dia beribadah, tapi hati itu kok kaya. Maknanya salat yang baru saja lakukan tidak bisa memanage hatinya, sehingga hatinya tidak bisa memanage amal. Inilah yang dikatakan dengan kenapa seseorang berbuat jahat? Karena rajanya jahat. Dan raja jahat, hati jahat. Maka bagaimana supaya seorang taat dan patuh kepada Allah? Raja dia tidak berbuat raja. Bagaimana cara mengajarkan raja? Ajarkan salat. Kita salat bagaimana iman. Kalau raja sudah beres, yang lain juga sudah beres. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, al-qalbu mithlul malik. Ini hati ini raja. Menyuruh raja pakai, mata pakai, bapak pakai, menaruh. Maka udahlah menaruh berarti hati itu. Udahlah sama kamu berarti hati itu. Udahlah berarti hati itu. Ya. Kenapa? Hatinya tidak sanggup mengontrol anggota tubuhnya. Makanya sekarang jangan kita kontrol dalam ini. Kita tak sanggup mengontrol dalam ini. Hati yang kita kontrol. Maka sebagai orang menjaga maka hati tidak benar. Jaga gak semua kita jaga. Hati saja kita jaga mulai dari semuanya. Lagi hukum kita kan ada penyakit seperti penyakit dengki, penyakit takabur, penyakit sum'ah, penyakit riya, penyakit ini kalau kita hilangkan satu-satu, tak sanggup kita hilangkan takabur, riya muncul, dan hilangkan riya, dan sum'ah. Jadi macam-macam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, hilangkan satu saja bisa hilang semuanya. Apa yang kita hilangkan? Hasad hilang, dengki. Karena dengki itu adalah sumber penyakit hatinya dengki. Gara-gara muncul dengki itu, maka muncullah riya, muncul takabur, muncul sum'ah. Ini seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis penyakitnya satu sebenarnya. Apa penyakitnya? Hasadnya, dengkinya. Dengki sebenarnya ada pada satu. Akibat dengki ini muncullah takabur. Saya lebih baik, saya lebih halakkan lebih baik, halakkan lebih. Kemudian muncul lagi sum'ah. Kalau ibadah, dia mau ini supaya Allah mau mendengar dia. Kenapa? Karena ini sudah beribadah 80.000 tahun lamanya. Lihat di dalam tafsir Al-Baqarah. Jadi ini bukan saya lebih hebat. Saya sudah beribadah 80.000 tahun. Sedangkan ada orang menciptakan belum beribadah sedikit. Sehingga muncul lagi dia. Ya, maka untuk menghilangkan semuanya, hilangkanlah dengkinya. Walaupun berputar, maka hilangkan dengkinya. Sedikit. Ketika dengki hilang, itu lain hilang semuanya. Lain kita. Kau sedikit sudah dimain dalam berjalan. Ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Wa idza syi'na badalna amsalahu tabdila. Tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Apabila tetapi Ya, tetapi ya, jadi sini saja idza tetapi idza itu syarat. Jadi syarat itu apa? Kalau seandainya ya, jadi bukan tetapi. Maka di dalam bahasa Arab dikatakan tetapi kecuali itu beda. Bahkan itu beda lagi. Penggunaan kalimat bal, inna, idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu saya dia pakai idza syamsu kuwirat. Matahari sampai berarti itu lagi belum. Wa idza badalna amsalahu. Kalau saya mau kata Allah, saya ganti mereka dengan yang lain. Apa maksudnya? Ini ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama, karena manusia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, kalau saya mau bisa saya hancurkan kalian semua, kemudian saya ciptakan makhluk yang lain yang taat kepada Allah. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, wa idza syi'na badalna wa idza syi'na badalna amsalahu tabdila. Maka kalau kami sanggup menciptakan manusia itu dari mani, dari air, dari tanah, kami juga sanggup
Yang susahnya apa? Buat mobil. Karena apa? Biar rendah dari pertama dia rendah. Nyopir udah. Ya. Ketika mobil ini ketabrak, dibawa ke bengkel, orang bengkel tinggal lihat saja. Mesinnya itu patah lemah. Banyak itu patah lemah. Cek lemah. Kan sangat mudah sekali. Kenapa itu perkenalan? Maka Allah mengatakan nanti, ketika saya bangkitkan nanti pada masa sangat sekali kata Nusawiya mana? Bahkan kelinci kalian kata Allah. Ini kalau di dalam kajian ilmu usul fiqh, artinya apa? Yang kecil saja saya teliti apalagi yang besar. Nusawiya banana itu apa? Banana kelinci. Di kelinci ini itu ada syarat-syarat. Salah ada kekuatan. Kita listrik saja usah syarat. Listrik saja salah kita pasang akan selesai bertuh. Ini begitu juga. Kelinci ini sama saja syaratnya salah. Makanya tidak ada bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Maka Allah mengatakan, tubuh kalian itu akan saya bangkitkan, saya rakit kembali. Bahkan Nusawiya banana kelinci kalian tidak pernah salah ketika merakitkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau sedikit sekali yang paling dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada kalimat ini diulang dua kali? Mana diulang dua kali? Wa idza syi'na badalna amsalahu tabdila. Ini namanya maf'ul mutlaq. Penggunaan maf'ul mutlaq di dalam Al-Qur'an apa? Takkid. Takkid itu apa? Menguatkan. Menguatkan itu apa? Isbatnya. Supaya manusia yakin. Nanti yakin apa? Yakin nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali pada masa. Jadi ada beberapa tafsiran di dalam Al-Quran. Ketika kita melihat surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun lagi. Saya balik kita. Saya bolak-balik. Kemudian apa? Dia kasih kalian berpikir tidak pernah di dalamnya. Ya. Kemudian setelah 309 tahun lamanya, saya bangkitkan kembali dia. Begitulah kalian kata. Ketika sudah saya matikan, kemudian saya bangkitkan kembali. Hanya kita makan, hanya makan kita pakai yang lain. Kita waktu tidur kita baca doa. Nanti kita baca doa. Ya Allah, berikanlah aku malamnya. Doa kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya, membismillah. Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Maka tidur itu adalah, tidur itu kematian. Kata orang tidur adalah berkali. Makanya ketika bangun dari tidur, doa kita Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka kalau ingin melihat bagaimana Allah membangkitkan orang nanti di pada masa, lihat orang itu. Begitu juga ada orang yang naik kipik, naik ini, naik macam-macam. Tiba-tiba ketika waktu dia adalah begitulah dibangkitkan nanti di pada masa. Pada posisi terakhirnya bagaimana? Kalau dia pegang tidur dengan jasnya, dengan nasinya, dengan sepatunya, maka ketika bangun tidur posisinya seperti ini. Ketika dia tidur sedang baca Quran waktu bangun pada posisi seperti itu juga. Ketika seseorang yang tertidur itu sedang baca Quran bukan di dunia. Maka nanti ketika dia dalam pada posisi itu juga. Inilah yang Rasulullah katakan. Seseorang itu bu'itha ala ma mata alaihi. Ia dibangkitkan pada posisi terakhir yang meninggal dunia. Makanya enggak heran kalau di dalam riwayat itu ada seorang pemuda. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud. Artinya pada ini husnul khatimah. Tapi mati tidak main di online mati. Maka nanti dibangkitkan dalam posisi tidak main di online. Ketika kita sedang berdoa, masa sedang menang atau meninggal kita. Maka posisi terakhir kita, ketika pada masa posisi sedang menang. Kita meninggal di Mekah, maka posisi kita waktu itu kita juga sedang posisi kita terakhir umat itu dalam bayang apa yang meninggal dia tidak kembali. Maka orang yang tertidur juga dengan jasnya baru pulang atau dia tertidur baru bangun umat lupa itu bukan jas sehingga pas saya masih pakai jas. Demikian pula ketika nanti dibangkitkan kepada Mas. Mereka bertanya satu sama lain, "Ma ba'athana min marqadina?" Inilah fungsi sakit. Kenapa fungsi sakit?
tidak maf'ul mutlak, atau lainnya disebutkan dengan takkid atau taukid atau menguatkan atau isbat. Jadi artinya kebangkitan itu benar-benar terjadi. Karena semua orang yakin kepada mati. Mana dulu yang mati? Coba tanya orang yang tidak senang. Yakin mati, yakin bakal ini hidup bagi negaranya. Yakin mati, yakin bakal ini hidup bagi negaranya. Yakin dia mati, padahal dia tidak senang. Cuma tanya semua orang musyrik yakin tak mati, dia pasti yakin mati. Tetapi mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Anak yakin. Maka mereka berbeda dengan kita. Bedanya urut bayar, urut batu, urut nyonya. Kita yakin apapun kejadiannya, walaupun tidak masuk akal, ini orang lain. Tetapi Allah sudah memberikan di dalam Al-Quran beberapa tafsiran-tafsiran. Ya seperti itu tadi, ya itu tadi. Oh, anak mati hidup ini nanti berkata kebiasaan yang mencuci. Ambil itu umpamaan lain. Cuma kalian lihat, ketika saya turunkan hujan dari langit, anzalna apa namanya, minas samaa'i ma'an. Kemudian saya dapat tumbuh tanaman-tanaman. Begitulah nanti saya bangkitkan kalian pada masyarakat. Jadi apa? Air itu ibarat roh. Ketika roh itu turun, maka disambut olehmu, maka tubuh yang hancur sudah 5 tahun namanya dia bangkit kembali pada masyarakat dengan tubuh yang sama, dengan postur yang sama, tidak berubah sedikit. Ya, menyuruh gandeng dibangkitkan gandeng ji, menyuruh anak gandeng ji. Menyuruh kita tapi menyuruh teh, menyuruh caca ini. Kalau dia ketika itu di dunia ini dalam keadaan apa namanya? Ya kalau keadaan apa begitu juga di sana. Ketika dibangkitkan apa? Supaya orang bisa meminta klarifikasi dari apa tubuhnya kalau dia belum pernah berbuat maksiat. Maka tangan ini adalah tangan dulu, bukan tangan tahu ketika dibangkitkan. Makanya ketika Allah tanya nanti tangan bukti ini yang ditentukan. Bedanya Pak itu, belum pemain baru. Bedanya Pak pemain yang awal. Tapi tidak. Ini buktinya Pak tangan ini pemain lama. Kita dibangkitkan. Mata ini pemain lama. Ya. Maka semua mudah ini, yauma idzin tuhaditsu akhbar. Dia akan memberikan kesaksian secara interaktif, yang interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menyaksikan saja Pak Dewa berkata, "Lu coba dengar ya Allah. Lu dia dengar ya Allah. Lu kata mati ya Allah. Lu benar ya Allah. Lu berjalan ya Allah." Selain itu baru mengatakan apa? Halakani mani. Apa sebenarnya sultannya sudah habis sudah saya. Lu pegang ya baik taksi. Lu pegang saya dan ini saya mengatakan tidak masuk. Lu pegang sedekah dan saya mengatakan tidak pernah bersedekah. Makanya apa? Sudah habis sudah saya. Karena yang paling betul mereka. Ya. Sekarang kita masuk ayat selanjutnya. Oke. Faman inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Ini kita lihat di luar. Yang pertama, inna hadhihi tadhkirah. Ya, coba. Sungguh ayat-ayat ini adalah peringatan. Ya. Ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, inna hadhihi tadhkirah. Hadhihi tadhkirah apa? Ini ayat peringatan. Peringatan bagi orang yang tidak yakin hari kebangkitan. Peringatan bagi orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan. Ya. Yang kedua, inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah ini apanya? Ya. Ini contoh-contohnya dulu. Contoh-contoh dulu. Jadi bagaimana contohnya? Ada manusia dia tidak mau salat, kenapa? Karena dia teringin-ingin dengan dunia aja. Dia tidak mau beribadah. Kenapa? Dia mau yang simpel-simpel saja. Dia mau yang instan. Dia mau setelah kerja dapat sesuatu. Nah, mau dia beribadah dapatnya lama sekali. Ini contoh kita sekarang. Nanti pada akhirnya kata Allah, itu mereka itu akan saya masukkan ke dalam neraka. Contoh ayat ini dalam surah Al-Isra. Barang siapa yang menginginkan yang instan,
kerja 20 JKT Maya, mepermenang, mepermenang, ya itu dia yang mana, walaupun ujung kerja, insya Allah mereka akan jabatan mereka begini. Maka inilah yang Allah katakan dalam dunia amanah. 5 Yuli, sebagian membaca 5 Yuli itu bukan Yuli, tapi Yuli. Yuli itu apa? Siapa yang mau lagi kita? Anak melihat saya. Saya meminta lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma itu apa? Ya dulu ala menunjukkan kepada masa-masa. Umpama upah yang berikutnya. Nanti dalam masa-masa tertentu kata Allah, dia akan saya matikan dan akan saya masukkan ke dalam neraka. Kenapa dikatakan takutkan itu hijau atau dipukul di mengarai kau sini sekali ini namanya terjadi. Famansa ya sekarang poin yang kedua. Famansa attakhadha ila rabbih sabila. Ya, coba baca. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Ya. Barang siapa yang mau kebaikan, maka dia akan mencari jalan untuk menuju Tuhannya. Itu maksudnya. Ini ada semua kalimat ijazah safi. Ini ijazah safi bagaimana? Ada kalimat ijazah. Kalimatnya pendek, tetapi sebenarnya panjang. Faman syaa, barang siapa yang mau, ya mau apa ya? Mau kenikmatan di dunia, mau kenikmatan di akhirat, mau kenikmatan ketika dibangkitkan pada masa, mau kenikmatan ketika dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia mau itu, yang tadi sudah dihilangkan, itu namanya ijazah safi. Yang tadi kenikmatan itu sudah hilang. Maka kalimatnya faman syaa, barang siapa yang mau apa ya? Nikmatul dunia, nikmatul akhirat, nikmatul barzakh, nikmatul baqi, nikmatul jannah. Kalau mau, maka lakukanlah hal apa yang harus dilakukan. Ittakhadha ila rabbih sabila. Di dunia ini bersusah payah. Sabila jalan ada berapa macam? Ada syari. Syari itu apa? Jalan lempah, lurus, tepat jalannya. Kita bisa balap-balap. Kenapa? Karena sudah ada ininya pagar pagi kanan kanan. Walaupun kadang-kadang balik, ya empuk sih. Makanya nanti dikatakan dengan syariat. Syariat itu maksudnya jelas. Hukum ini begini, hukum ini begini. Maka janganlah dalam syariat ini. Syariat itu sudah jelas. Maka syariat yang dari syariat itu jalan yang tepat. Satu. Yang kedua, ada namanya tarik. Tarik itu apa? Tarik itu tarik jalan juga. Tetapi tidak sama seperti jalan tol, tidak sama dengan jalan tol. Kemudian yang ketiga suka. Suka ini tidak ada dalam Al-Quran. Suka itu lorong-lorong, itu suka namanya. Kemudian yang keempat sabilu. Sebelum sabilu, sirat. Sirat itu jalan juga. Tetapi penafsir sepakat, as-siratu ustumila majasiyah. Sirat itu selalu digunakan dengan kalimat majasi. Jadi di mana kamu jalan? Saya jalan di atas siratnya, amsi atas siratnya. Bukan, tidak pernah dibuat kalimat sebenarnya, selalu majas. Apa majasi dari sirat? Sirat itu apa? Akidah yang lurus, keyakinan yang lurus, hukum-hukum juga. Ajarkan kebaikan-kebaikan, itu sirat namanya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami akidah yang benar. Tunjuki kami keyakinan yang benar. Tunjuki kami ajarkan kami ilmu-ilmu yang benar yang membawa kami itu bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir sabil. Sabil itu apa? Jalan yang berkelok-kelok. Maka
Ketika harta makin lebih, makin bahaya, makin ibadah kita kadang-kadang kubur. Maka ujian kedua, al-ibtilamu kata Imam Jalalain, imma fi syarri wa imma fi khair. Ujian itu ada kalanya kejahatan, ada kalanya kebaikan. Maka ketika kita lihat ini seorang anak badai, yang oleh ujian juga. Alhamdulillah ujian kejahatan juga hayati kita yang pakai di berbagai yang mungkin Allah hayati kita. Duperempuan kita dengan berbagai mungkin akan diberikan jalan yang baru. Maka seorang dengan banyak diberikan ujian, makanya dia makin berkembang otaknya. Tapi kalau nggak pernah diuji, itu lebih betul. Ketika diuji oleh Allah dengan kejahatan, dengan apa namanya yang negatif, akan membuka jalan lain. Inilah namanya dengan doa Rasulullah SAW pada Imam Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ta'wil itu apa? Ajarkan Ibnu Abbas ini ya Allah cara menyelesaikan masalah. Padahal dia masih kecil. Ibnu Abbas maka dia masih diuji oleh Allah ketika sebelum meninggal buta mata, tapi tidak pernah mengeluh pada Allah. Nah, pernah Ibnu Abbas mengatakan, ya Allah, lu tangan kepada yang didoakan Rasulullah supaya dia urunkan nama kamu dah. Dia lalu itu. Ya. Kau sini sedang memang bilang. Jadi makanya sabina di sini. Sabina itu apa? Jalan menuju taat itu berat. Seperti kita naik ke atas bukit. Seperti kita pergi ke sini pada waktu susah. Maka jalan menuju taat begitu juga susah sekali. Maka kalau ini kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan alam bangsa, kenikmatan ibadah masyarakat, makanya jalani hidup itu walaupun susah. Kenapa? Karena untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mudah, membutuhkan pengorbanan. Maka di dalam Ibnu Arabi beliau mengatakan begini, dalam tafsir Ibnu Arabi. Ibadah itu tidak dikatakan ibadah kalau tidak ada musuh. Yang pertama musuh mujahadah, kata beliau. Mujahadah itu apa? Pengorbanan. Maka tidak dikatakan ibadah kalau tidak ada pengorbanan. Jadi kita mengorbankan waktu pergi ke masjid. Padahal nafkah ini, urut Mekah nafkah ini, tapi tidak masih berupaya. Dia meninggalkan anak, meninggalkan kesempatan berkumpul dengan orang tua waktu salat Isya berjamaah. Maka membutuhkan pengorbanan. Kemudian yang kedua, mujahadah. Punya mujahadah. Mujahadah itu apa? Mengosongkan hati daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka belum hati kita. Oh nanti Allah akan terima. Oh gitu Allah akan berkati. Oh ada beri kita Allah akan berkati. Supaya apa? Kita hidupnya. Jadi semua itu dalam hati Allah. Yang ketiga mudawamah. Maka ibadah itu akan dikatakan sebagai ibadah. Kalau ibadah itu dilakukan secara mudawamah. Apa itu mudawamah? Kontinu walaupun ibadah itu sedikit. Kita lihat itu qabliyah atau qabliyah syariah itu kontinulah melakukan qabliyah sampai meninggal dunia. Allah supaya qabliyah lakukanlah qabliyah sampai meninggal dunia. Ulul qabliyah itu lakukanlah ibadah salat, jangan pernah tinggal sampai meninggal dunia. Jadi begini namanya. Begitu juga kewajiban. Ketika sudah datang waktu bayar zakat karena itu kewajiban. Jangan pernah tinggalkan. Jadi ini namanya mudawamah, kontinu. Kamu sedih sekali main jalan. Berapa menit ini? Lebih 2 menit. 2 menit. Kalau kita lihat mungkin lagi. Kita buat kecil sana. Ya. Itu kan dari kena aku menyampaikan kalau sana. Mana ada share. Nanti untuk minggu depan anakku. Boleh kita lihat sedikit. Wa ma tasyaa'u illa ayyasha'allah. Sampai situ. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya cuma 2 ayat saja. Tetapi kata Allah, semua rancangan tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa maksudnya? Itu maksudnya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian nanti ada yang mengatakan begini, anakku tak membuka gantung ya Allah. Kalau kau tidak mengatakan ajalah kau neraka. Satu. Kelompok kedua, anak Allah. Hari ini kalau kita kerja keras, apa hasilnya banyak. Kalau kita kerja keras, apa? Maka diperlukan Ahlussunnah wal Jamaah diperlukan dua. Setiap kita memang Allah mengatakan apa? Janganlah famsu fi
Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel, "Ya Muhammad, apa itu roh? Ya Muhammad, bagaimana cerita Zulkarnain? Ya Muhammad, bagaimana cerita Ya'juj Ma'juj?" Kalau kamu tidak bisa jawab, kamu bukan Nabi. Nabi Muhammad terdiam. Kita jawab. Itu kan cerita-cerita yang lalu. Roh, kita tak jawab roh. Kita tak jawab apa namanya cerita Ya'juj Ma'juj. Sedangkan Nabi tidak pernah menyaksikan. Apa jawaban Nabi? Sa'ujibu hada. Besok saya jawab. Rupanya besok apa tidak turun malaikat. Nabi kata-kata, "Kapan kamu jawab Mama?" "Besok saya jawab." Rupanya setelah 7 hari, ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu. Kemudian datanglah Abu Jamil ke rumah Rasulullah. Apa kata Abu Jamil? Istri Abu Lahab. Ini bibinya Rasulullah. Apa kata Abu Jamil? "Tuhan pernah itu meninggal." Bahkan dia itu dengan kata-kata yang kasar. Apa kata? "Asyaifanuka la yaqulubika." Syaitan kamu itu tidak memperhatikan kamu lagi. Siapa yang maksud? Jibril. Setelah itu baru turun Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya, "Ya Jibril, bagaimana terjadi?" Apa kata Jibril? "Saya turun atau tidak turun?" Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita Nabi turun, bagaimana turunannya? "Ya Muhammad, tengoklah ketika berjanji dengan orang lain, jangan ucapkan besok saya jawab, besok saya jawab." Ucapkanlah insyaallah dengan izin Allah. Walaupun kita sudah merancang, mungkin ada beda lagi. Insyaallah besok saya jawab. Jadi kan kita sauji maharat. Jadi apakah ada insyaallah sauji maharat? Besok saya jawab. Besok juga besok saya jawab. Rupanya Allah memberitahukan kalau kamu berjanji ucapkanlah insyaallah. Ini insyaallah ini ada jihan. Jangan lupa insyaallah. Maknanya itu hasilnya insyaallah. Jangan